Sel. Sel pertama kali diselidiki oleh Robert Hooke. Hooke mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop buatannya sendiri, dan ia melihat benda berbentuk seperti ruangan-ruangan kecil yang berderet-deret. Ruangan-ruangan ini disebutnya sel. Yang disebut Robert Hooke sebagai sel adalah sel gabus dari jaringan kulit kayu yang sudah mati, bukan sel makhluk hidup. Namun demikian, istilah sel sebagai bagian terkecil kehidupan terus dipakai hingga kini. Pada waktu yang hampir bersamaan, Antonie van Leeuwenhoek, ilmuwan Belanda, juga menggunakan mikroskop buatannya sendiri untuk mengamati makhluk hidup berukuran kecil, atau mikroorganisme. Leeuwenhoek juga menggambar hasil pengamatannya ini. Setelah teknologi mikroskop semakin berkembang, dua ilmuwan asal Jerman, Matthias Jacobs Claden dan Theodor Schwann, mengamati sel-sel tumbuhan dan hewan. Dari hasil pengamatan ini, mereka berdua kemudian menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel. Ilmu yang mempelajari tentang sel disebut sitologi. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi uniseluler atau organisme bersel satu dan multiseluler atau organisme bersel banyak. Pada organisme uniseluler, segala kegiatan hidup dilakukan sendiri oleh sel tersebut. Makan, bernafas, dan berkembang biak dilakukan sendiri oleh sel tersebut. Pada organisme multiseluler, kegiatan hidup tertentu dilakukan oleh sel tertentu. Kumpulan sel-sel tertentu bertugas menangani proses makan, sementara yang lain menangani proses bernapas. Struktur sel. Sel makhluk hidup terdiri dari 3 bagian utama: inti sel atau nukleus, plasma sel atau sitoplasma, membran sel atau selaput sel. Inti sel. Inti sel atau nukleus merupakan bagian sel yang berfungsi mengatur segala kegiatan sel. Organisme yang inti selnya memiliki membran inti disebut organisme eukariota. Organisme yang inti selnya tidak memiliki membran inti disebut organisme prokariota. Plasma sel. Plasma sel merupakan cairan sel, tempat terjadinya kegiatan-kegiatan sel. Dalam plasma sel terdapat komponen-komponen sel yang dinamakan organel. Organel-organel sel yang penting antara lain adalah sebagai berikut: retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, mitokondria, kloroplas, lisosom, dan vakuola. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat RE merupakan saluran berliku-liku yang menghubungkan inti sel dengan membran sel. RE berfungsi mengumpulkan protein sebagai zat makanan dan menyalurkannya keluar atau ke dalam sel. Di dalam sel terdapat 2 jenis RE halus dan RE kasar. RE halus tidak memiliki ribosom, sementara RE kasar memiliki ribosom pada bintil-bintilnya. Ribosom. Ribosom ada yang melayang bebas pada sitoplasma, ada pula yang terdapat pada bintil-bintil RE. Ribosom berfungsi untuk pembentukan protein. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi berbentuk seperti tumpukan kantung-kantung kecil. Kompleks Golgi berfungsi menyerap protein yang akan dibuang keluar sel, memprosesnya, dan setelah diproses, protein ini dilepas kembali dan siap dibuang melalui membran sel. Mitokondria. Mitokondria menghasilkan energi untuk sel. Mitokondria terdiri dari membran luar, membran dalam, dan matriks. Membran luar melapisi mitokondria, sementara membran dalam berlipat-lipat, sehingga memperluas permukaan mitokondria. Matriks berupa cairan yang berisi air dan protein yang digunakan untuk pembakaran makanan sehingga menghasilkan energi. Kloroplas. Kloroplas sangat mirip bentuknya dengan mitokondria. Bedanya adalah kalau mitokondria mengolah makanan menjadi energi,
Kloroplas justru mengolah energi matahari menjadi makanan. Kloroplas memiliki dua membran juga, membran luar dan membran dalam. Di dalamnya terdapat bentuk tumpukan kantung yang dinamakan tilakoid. Klorofil menempel pada tilakoid ini. Klorofil merupakan zat yang berperan dalam fotosintesis. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Lisosom. Lisosom berisikan enzim untuk mengikat dan mencerna makanan. Setelah dicerna oleh lisosom dan menjadi bagian yang lebih kecil, barulah makanan diserap oleh mitokondria untuk menghasilkan energi. Selain menghancurkan makanan, lisosom juga menghancurkan zat asing ataupun organel lain yang sudah rusak. Vakuola. Vakuola berupa gelembung-gelembung yang mengapung pada sitoplasma. Vakuola digunakan untuk menyimpan zat makanan. Membran sel. Membran sel berupa selaput yang melindungi organel-organel sel dalam sitoplasma. Membran sel berfungsi untuk mengatur zat-zat yang masuk dan keluar dari sel. Pada sel tumbuhan, membran sel masih dilindungi oleh struktur yang diberi nama dinding sel. Dinding sel berfungsi mempertahankan bentuk sel, sehingga walaupun kelebihan ataupun kekurangan cairan, bentuk sel tidak berubah. Dari keterangan tadi, kita membedakan sel hewan dan tumbuhan sebagai berikut.